Jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle dalam program Super Mega Profit TV. Nah, kali ini saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk di chattingan WA saya. Mereka menanyakan bagaimana cara bisa melunasi hutangnya setelah mereka banyak melihat bagaimana kisah hidup saya yang beberapa tahun lalu saya memiliki beban hutang yang sangat berat, tetapi saya menemukan solusinya. Nah, disitulah mereka ingin berkonsultasi kepada saya. Bapak Ibu, pertama kali kita harus melihat dari niatan. Jadi banyak sekali orang yang tidak bisa melunasi hutangnya. Sebenarnya mereka tuh tidak bisa melunasi hutang atau mereka belum memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk melunasi hutang tersebut. Karena memang ada orang-orang yang istilahnya mereka kekurangan, di mana penghasilan bulanannya itu memang udah habis untuk kebutuhan hidupnya dan mereka udah nggak bisa lagi menyisihkan uangnya untuk melunasi hutang atau mencicil hutangnya. Tetapi ada sebagian orang yang memang mereka kehabisan uang tiap bulan, tetapi bukan karena sebenarnya kekurangan, tetapi karena pengeluarannya begitu banyak ya. Mereka mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak semestinya mereka butuhkan. Jadi banyak keinginan-keinginan yang mereka beli dengan uang tersebut, sehingga mereka nggak ada lagi sisa uang untuk mencicil atau melunasi hutangnya. Jadi kembali lagi ke niatan tersebut. Ketika kita memiliki satu keinginan untuk bisa terbebas dari belenggu hutang itu, ya, perlu juga kita memiliki satu niatan yang kuat atau keseriusan di mana kita benar-benar menginginkan untuk melunasi hutang-hutang itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin sharing mengenai penyebab kenapa kita ini bisa memiliki hutang. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, bahwa ada rumusan di mana ketika kita mendapatkan satu income dalam satu bulan, kita mengeluarkannya ya untuk pengeluaran kebutuhan, baik kebutuhan pokok kita maupun kesenangan-kesenangan kita ya, keinginan-keinginan kita. Nah, di situ harus ada keseimbangan, di mana pemasukan itu harus sesuai dengan pengeluaran. Bahkan sebaiknya pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran sehingga ada sisanya. Nah, seperti itu. Kalau orang itu sampai berhutang ya, memiliki hutang, berarti orang tersebut itu pemasukan dan pengeluarannya itu tidak imbang. Ya, jadi pemasukannya sedikit, pengeluarannya jauh lebih besar, sehingga orang itu mengalami kekurangan. Nah, untuk menutupi kekurangannya, dia berhutang atau meminjam kepada orang lain ya. Nah, dalam hal mengatasi hutang ini, gimana sih caranya orang itu agar nggak punya hutang ya? Artinya pemasukan itu harus lebih besar daripada pengeluaran atau paling nggak berimbang. Kalau orang sudah mengalami kekurangan pemasukan, solusinya adalah harus dia menambahi pemasukan tersebut. Artinya ketika orang kekurangan pemasukan, dia harus menambah income itu, dia harus menambah pemasukan itu agar pemasukannya jadi cukup sehingga lebih besar daripada pengeluarannya. Lalu apa solusinya? Ya, agar orang yang kekurangan income bisa mendapatkan tambahan income. Solusinya adalah ketika orang itu memang sudah memiliki pekerjaan, dia harus bisa memperluas pasarnya. Ya, misalkan orang itu memiliki satu bisnis atau berdagang, anggap aja berdagang sayur ya. Jadi dia harus memperluas pasarnya, artinya dia harus memperbanyak pembelinya sehingga omsetnya itu bisa lebih banyak atau lebih besar dari biasanya. Kalau omsetnya lebih besar, otomatis income-nya ya, keuntungannya itu lebih banyak sehingga bisa disisihkan untuk membayar hutang-hutang atau mencicil hutang-hutangnya. Nah, Bapak Ibu, tetapi tidak semudah itu saja
ya. Karena ada banyak juga orang yang tidak bisa memperluas pasarnya atau sudah stuck di situ. Karena memperluas pasar juga dibutuhkan satu skill atau satu kemampuan untuk bisa menjual barang-barangnya lebih dari biasanya. Atau juga ada sebagian orang yang dia memiliki pemasukan yang terbatas ya, yang sudah dibatasin, terukur, tidak bisa dilebihkan lagi. Contohnya adalah para karyawan yang bekerja di perusahaan, dia mendapat income atau gaji bulanan yang tidak mungkin ditambah lagi. Nah, kalau orang-orang yang sudah mengalami stuck seperti itu, mereka harus mencari income tambahan di satu pekerjaan yang lain, pekerjaan tambahan. Nah, di sini kuncinya adalah memilih, Bapak Ibu. Memilih satu pekerjaan tambahan agar dia bisa mendapatkan income tambahan itu. Tetapi pekerjaan itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Ya, karena kalau kita memiliki satu pekerjaan baru, artinya kita memiliki bisnis yang baru, kita harus mengelola bisnis itu agar bisnis yang baru itu juga menghasilkan untuk kita, di mana konsep berbisnis itu harus memiliki modal. Ya, jadi sebuah bisnis itu harus memiliki modal, baik itu modal materi maupun modal pengetahuan, skill, kemampuan dan lain sebagainya. Tidak bisa ditawar lagi. Jadi untuk berbisnis harus ada modalnya. Nah, ini perlu disesuaikan dengan keadaan Anda, kondisi Anda. Misalkan saja Anda saat ini udah terjerat hutang, berarti kalau misalkan Anda harus disuruh mengeluarkan modal lagi, tentunya Anda nggak bisa ngeluarin modal yang besar-besar. Nah, seperti itu. Nah, hal ini juga terjadi pada saya beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya dalam kondisi terjerat hutang, ketika saya dalam kondisi terpuruk secara finansial. Saat itu usia saya sekitar 40 tahun. Saya berusaha keras untuk mencari income, karena di saat itu saya justru tidak mempunyai pekerjaan sama sekali ya, tidak mempunyai satu income yang pasti setiap bulannya. Kemudian saya memilih sesuai dengan ukuran saya, kemampuan saya. Saat itu saya memilih bisnis trading forex. Nah, di sini yang mau saya tekankan, yang paling penting adalah yang harus Anda pilih adalah pekerjaan yang smart business atau bisnis yang pinter ya. Gimana kita bisa melakukan bisnis ini dengan ciri-ciri 3 hal, yaitu murah, modalnya murah, kemudian bisa dengan lebih cepat ya, kita melakukannya bisa dengan lebih cepat. Otomatis kalau dengan lebih cepat kita bisa mendapatkan income tambahan itu juga lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah hemat tenaga, karena asumsinya adalah Anda sudah memiliki pekerjaan dan ini pekerjaan tambahan. Pekerjaan utama Anda sudah memakan waktu banyak ya. Kemudian kalau harus ditambah lagi, maka itu akan sangat membebani Anda. Jadi harus yang minim tenaga. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya bisa didapat dari satu bisnis yang basisnya adalah bisnis online dan bisnis digital, Bapak Ibu. Kenapa bisnis online dan digital? Pertama-tama, yang paling utama, kita lihat aja saat ini ya, kondisi pandemi COVID, di mana bisnis-bisnis konvensional secara umum itu banyak sekali yang mengalami kerugian, bangkrut, bisnis-bisnis itu roboh ya. Nah, di sini adalah satu problem kalau Anda melakukan bisnis lagi harus ngerintis, dan bisnis itu secara konvensional. Saya rasa di saat pandemi ini sangat susah sekali ya, nggak bisa cepat dan mungkin susah untuk dibangun. Nah, seperti itu. Lalu bisnis digital online ini memang sudah merambah ya di era-era sekarang ini sejak beberapa tahun yang lalu ya. Anda bisa memilih bisnis ini karena memang ini bisnis yang sangat up to date sekali. Anda ada pandemi maupun tidak ada pandemi, Anda harus mau tidak mau masuk di dalam bisnis yang berera online dan digital ini, karena kita sudah melihat banyak contoh sekali ya bisnis-bisnis konvensional yang ketinggalan. Saya tidak mengatakan semuanya, tetapi kita bisa melihat satu contoh, misalkan seperti ojek-ojek konvensional yang saat ini udah mulai ditinggalkan ya, dan dialihkan dengan ojek-ojek secara online. Contohnya misalkan Gojek dan banyak lagi contoh bisnis-bisnis konvensional yang
sudah kalah bersaing dengan bisnis online ya. Lalu apa yang bisa Anda lakukan di bisnis online digital ini? Jika Anda hanya memiliki modal yang minim ya, tetap harus ada modalnya walaupun itu minim Bapak Ibu ya. Nah, Anda bisa memilih yang paling mudah adalah dengan menjadi makelar ya, atau menjadi marketing online, dan Anda membantu menjualkan produk orang lain tetapi secara online, yang bisa dipasarkannya secara online. Dengan menjadi makelar ini atau marketing ini, tentunya Anda tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak, karena Anda nggak harus menyediakan modal, menyetok barang-barang, produk-produk. Kemudian Anda harus hire beberapa karyawan yang membantu Anda. Anda tidak perlu harus membuat sistemnya. Anda juga tidak harus melakukan pembelajaran yang terlalu rumit, karena biasanya di bisnis-bisnis seperti ini itu perusahaan tersebut sudah menyediakan cara berjualan yang simpel, memberikan pelatihan-pelatihan kepada para marketingnya secara free ya. Dia sudah menyediakan sistem berjual dan Anda tinggal menconteknya saja. Jadi hal ini lebih mudah untuk dilakukan. Dengan begitu Anda mempunyai satu solusi, yaitu tambahan income tadi, dengan tujuan untuk kembali lagi membayar hutang Anda atau mencicilnya ya, paling enggak mencicil. Kalau dicicil lama-lama satu saat hutang Anda akan habis. Tetapi jangan sampai kebalik-balik, ketika Anda mendapatkan tambahan income ya, kebutuhan, keinginan Anda jadi bertambah. Kemudian fokus Anda sudah tidak lagi untuk mencicil hutang tersebut, tetapi untuk gaya hidup. Nah, ini akan berbeda lagi ceritanya ya. Anda akan terjerat hutang seumur hidup kalau seperti itu pemikiran Anda. Nah, di sini pun ketika Anda memutuskan untuk ya udah saya memilih menjadi marketing online. Nah, untuk Anda berhasil menjadi marketing online sehingga Anda mendapatkan income, kemudian Anda bisa bayar hutang. Nah, di situ Anda butuh satu perjalanan, Anda butuh satu proses. Hal ini tidak bisa dilakukan instan, walaupun proses itu bermacam-macam durasinya. Ada yang prosesnya panjang, ada yang prosesnya pendek, ada yang prosesnya instan. Proses instan berbeda dengan mendapat income secara instan, itu berbeda ya. Jadi Anda mau tidak mau harus melakukan prosesnya. Prosesnya apa sih? Prosesnya itu adalah proses belajar ya. Dari Anda yang selama ini tidak terbiasa dengan bisnis online dan digital, Anda harus membiasakan diri belajar bagaimana caranya untuk melakukan. Misalkan saja membuat email, kemudian bagaimana cara mengoperasikan penjualan secara online ini. Nah, itu kan harus ada proses belajarnya. Jadi tidak boleh dilewati yang namanya proses ini. Banyak sekali orang yang pengen mendapatkan hasil cepat, tetapi mereka tidak mau melalui proses ini. Mereka tidak mau belajar sama sekali. Mereka mau buang ya satu proses yang sangat penting ini, dan itu saya katakan tidak bisa. Contohnya saya sudah melakukan bisnis trading forex ini udah bertahun-tahun Bapak Ibu ya. Nah, saya dari nol itu untuk mendapatkan income pertama kali saya itu juga tidak instan. Saya melakukan proses pembelajaran yang sangat panjang sekali. Nah, sekarang ini justru Anda lebih mudah lagi, karena ada perusahaan-perusahaan seperti contohnya Super Mega Profit yang saya kelola. Nah, di sini kami melakukan mentoring. Nah, pentingnya mentor ini adalah mereka itu kan sudah berpengalaman. Mereka sudah melakukan uji coba dan mereka sudah berhasil. Mereka sudah ada sistemnya dan tinggal mengajarkan saja. Sehingga orang yang belajar itu tidak terlalu repot, kemudian tidak terlalu mencari-cari, sehingga dapat mengurangi yang namanya trial and error. Karena uji coba atau trial and error inilah yang akan memakan waktu dan memakan biaya besar. Oke, sekarang Anda sudah tahu ya bahwa income Anda ini kurang, makanya Anda punya hutang. Dan karena kurang terus, Anda tidak bisa mencicil hutang. Ya, bahkan mungkin Anda berpikir, wah, saya akan terjerat hutang nih seumur hidup, seperti itu ya. Lalu solusinya adalah Anda butuh yang namanya income tambahan untuk mencicil dan melunasi hutang Anda.
Di manakah Anda bisa mendapatkan income tambahan? Anda bisa mendapatkan income tambahan dari bisnis digital dan online, ya seperti itu. Kenapa harus bisnis digital dan online? Karena bisnis ini murah, sesuai dengan kondisi Anda, kemudian irit tenaga, ya, dan juga bisnis ini bisa lebih cepat dilakukan daripada bisnis-bisnis yang lain. Nah, kemudian dari bisnis online ini, bisnis apa yang Anda pilih? Kalau misalkan Anda ingin lebih simple, Anda bisa melakukan menjadi marketing atau yang namanya makelar. Nah, seperti itu. Kenapa lebih simpel? Karena sudah ada konsepnya dan Anda tinggal belajar saja di mentoring dengan perusahaan yang Anda ikutin itu. Atau alternatifnya, jika Anda pengen jualan sendiri, nah Anda juga bisa mulai belajar apa yang Anda kuasai, produk apa yang Anda pilih. Tetapi tentunya itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi prosesnya. Seperti itu. Oke, Anda sudah tahu semua, tetapi saya mengerti Anda mungkin memiliki satu alasan-alasan untuk Anda ragu-ragu untuk mulai take action-nya. Karena saya pada awal saya memilih bisnis digital dan online ini di trading forex, saya pun mempunyai alasan seperti alasan Anda. Apa sih alasannya? Alasannya adalah saya gaptek, itu yang paling pertama. Kemudian kalau jadi marketing, tentunya Anda harus berjualan. Anda beralasan lagi, ya, saya ini tidak pandai berjualan, saya ini tidak biasa untuk menawar-nawarkan barang ke orang, saya malu dan lain sebagainya. Mungkin Anda sudah pernah coba di dunia konvensional, Anda jualan barang-barang tertentu, kemudian Anda ditolak orang, dan itu berulang kali sehingga Anda mempunyai satu false belief, satu kepercayaan yang salah pada diri Anda. Anda mengklaim bahwa diri Anda tidak pandai berjualan. Karena sekarang pun Anda hanya bekerja sebagai karyawan, Anda menerima gaji tetap. Jadi Anda tidak berhubungan dalam hal jual-menjual. Pada saat itu saya memecahkan masalah ini dengan memilih satu bisnis yang luar biasa, yaitu trading forex. Mengapa saya memilih trading forex, Bapak Ibu? Kenapa saya tidak memilih untuk pertama kali menjadi marketing atau dropship barang dan lain sebagainya? Saya tidak memilih itu. Yaitu karena saya mempunyai satu klaim pada diri saya. Saat itu saya tidak bisa berjualan, saya tidak bisa menawarkan kepada orang lain. Oleh karena itu saya melihat bahwa banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di bisnis trading forex ini. Karena di bisnis trading forex ini kita tidak perlu harus menawarkan, ya, barang kepada orang lain. Walaupun inti dari bisnis trading forex ini adalah juga berjualan. Sebetulnya nggak ada bedanya, ya, dengan kita berjualan kosmetik, berjualan baju, berjualan alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaannya sama sekali, Bapak Ibu. Cuman produk kita ini adalah produk duit, ya. Jadi produknya berbentuk duit. Dan kemudian ada mekanisme pasar yang sudah tersistem, ya, sehingga penjual dan pembeli ini udah dipertemukan di pasar forex ini. Jadi ketika kita mau menjual, itu ada yang membeli secara otomatis. Dan ketika kita mau beli, kita mau kulaan, ya, orang Jawa bilang kulaan barang. Nah seperti itu sudah ada yang menjual. Jadi untuk jual beli ini kita udah lancar gitu, ya, secara instan kita bisa melakukan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita jualan barang itu kita harus nawarkan ke orang sampai orangnya mau. Tetapi di trading forex kita tinggal mau jual, tinggal sell gitu aja, udah langsung laku barang kita. Jadi ini sudah sangat mengatasi problem bagi orang-orang yang pengen bisnis tetapi mereka tidak bisa berjualan, tidak biasa berjualan, tidak biasa menawarkan barangnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya di Super Mega Profit ini saya menyediakan sebuah solusi. Saya membuat sebuah program yang kami namakan Tamagotchi. Tamagotchi itu adalah pembelajaran teknik trading forex secara manual, di mana kami ingin sharing cara-cara untuk melakukan trading forex. Kembali lagi Bapak Ibu, proses untuk belajar ini tidak boleh kita lewati.
Jadi mau tidak mau ketika seseorang memutuskan untuk terjun di bisnis trading forex, mereka harus tetap yang namanya belajar. Nah, di Tamagotchi ini kami mengajarkan sebuah sistem trading yang sangat simpel sekali, yang kalau di luaran itu banyak sekali ilmu-ilmu trading forex macam-macam, sehingga membuat orang itu bingung mana yang harus saya pelajari. Nah, di sini intinya kita akan belajar bagaimana cara make money. Langsung ke intinya, kita create uang. Nah, seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari itu ada 3 ilmu trading, di mana dari ketiga hal ini Anda masih bisa pilih lagi mana yang Anda suka. Semuanya adalah ilmu-ilmu daging yang langsung bisa Anda praktekkan secara langsung ya. Yang pertama adalah ilmu trading secara teknikal. Anda tidak perlu harus belajar ribet-ribet, harus garis sana, harus garis sini, kemudian gambar seperti ini, kemudian harus ngafalin bentuk-bentuk candle, harus ngafalin chart pattern dan lain sebagainya. Di sini Anda hanya belajar 3 hal untuk Anda bisa make money. Yang pertama, Anda tentukan trennya, kemudian yang kedua Anda tentukan areanya, kemudian yang ketiga Anda tentukan titik open posisinya. Sudah begitu aja. Dan 3 macam strategi ini Anda bisa pelajari hanya dalam waktu 2 jam saja. Kemudian Anda bisa latihan selama 1 bulan. Setelah itu mulailah Anda bisa making money. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah sistem trading yang sudah dibikin rule-nya sehingga Anda tinggal mencontek saja. Karena sistem trading ini adalah sistem trading yang sudah kami uji, dan hasil uji cobanya memberikan gain atau profit dalam 1 bulan 7% sampai dengan 50%. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Anda belajar 2 jam, kemudian Anda mungkin latihan 1 minggu, Anda bisa langsung mencontek ya, mencontek rule-nya yang sudah kami sediakan, dan Anda bisa langsung making money. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi otomatis dengan menggunakan tools. Kalau Anda udah males ya dengan strategi 1, strategi 2, aduh ribet banget, aku pengen yang langsung instan, pengen yang langsung jadian, Anda making money dengan sinyal otomatis, di mana Anda bisa mencontek ya, ketika sinyal itu muncul Anda bisa langsung ambil mata uangnya apa yang disarankan, kemudian take profitnya di mana, keuntungan itu harus diambil, kemudian Anda harus membatasi resiko di mana, dan Anda tinggal ngikut aja. Nah, ini juga sangat luar biasa, instan. Anda mungkin perlu latihan 1-2 hari saja, kemudian Anda bisa langsung making money. Jadi proses belajar itu walaupun harus tetap Anda lewati, tetapi proses belajar ini bisa Anda lakukan secara instan. Jadi nggak pakai lama lagi, Anda udah bisa making money, kemudian mendapat tambahan income, Anda bisa mulai mencicil hutang-hutang Anda. Jangan khawatir Bapak Ibu, di program Tamagotchi ini kami membuat 2 kelas, di mana kelas pertama adalah kelas dasar yang bisa diikuti oleh semua orang yang masih sangat awam atau yang nol dengan dunia forex ini. Mereka nggak paham sama sekali. Kami akan mengajarin Anda, kami akan mementori Anda mulai dari dasar sehingga Anda benar-benar matang ketika Anda masuk di kelas lanjutannya. Atau juga Anda yang sudah terbiasa dengan trading forex tetapi selama ini belum bisa meng-create uang ya, belum bisa making money, masih banyak loss-nya, Anda bisa langsung masuk ke tekniknya, yaitu di kelas lanjutan. Oke Bapak Ibu, karena saya memang bergerak di bidang trading forex dan itulah yang saya kuasai, jadi selain dari saran-saran yang saya sarankan tadi, saya juga memberikan satu dorongan, motivasi, sharing-sharing saya ini, harapan-harapan Anda semoga dengan adanya Tamagotchi ini bisa juga menjadi satu alternatif utama Anda yang bisa Anda pakai untuk menjadi solusi melunasi hutang Anda, atau paling enggak menjadi solusi tambahan income Anda. Seperti itu ya. Terima kasih. Bagi Anda semua yang ingin mendapatkan informasi lebih lagi, saya siap untuk memberikan informasinya. Anda bisa langsung hubungi saya di 0822 3333 6640. Saya Yani Cahya. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.